He's coming soon. Shalom Alaikum. Apa kabarnya? Haleluya, luar biasa. Yes, yes, yes. Wow. Anak Nuha. Kita itu ya, Bapak Ibu Saudara kasih Bapak Yahweh. Hari ini kita akan dengarkan Dafar Elohim yang saya beri judul yaitu Semangat Juang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, semangat juang artinya adalah orang yang memiliki semangat tidak pernah putus. Artinya memiliki semangat yang terus menerus sampai orang itu benar-benar berhasil. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, semangat orang itu, semangat manusia itu bisa hilang. Kadang bisa hilang dalam sekejap dan runtuh hanya dengan berbagai cara. Orang memiliki semangat luar biasa, tetapi semangatnya itu bisa hilang hanya dalam sekejap. Bisa runtuh, bisa hilang, hanya sebentar saja bisa hilang. Itu ada beberapa penyebabnya, saudara. Yaitu bisa karena orang itu melihat, bisa juga orang karena mendengar. Jadi bisa melihat situasi di sekitar, bisa mendengar juga di sekitarnya, yang membuat dia terintimidasi. Sehingga baik dia melihat maupun mendengar itu mengintimidasi dirinya sendiri, sehingga pikirannya itu bisa berubah dan membuat semakin kehilangan semangatnya. Ada orang misalnya, wah dia beraninya luar biasa, tetapi begitu di situ ada sesuatu yang menakutkan, langsung ciut, saudara. Semangatnya yang tadi hilang. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, saya sering melihat ada orang saat temannya banyak, ngomongnya luar biasa berapi-api, tetapi begitu sudah bermasalah langsung ciut kayak ayam sayur, saudara. Nah, ini semangat yang tadi itu hilang, saudara yang dikasih. Itu bisa karena melihat, bisa karena mendengar, saudara. Saya memberikan beberapa contoh. Contoh yang pertama adalah semangat yang hilang seketika karena orang bisa melihat. Saya memberikan contoh yaitu yang pertama adalah Saul atau Raja Saul dan bangsa Israel. Itu semangat perangnya luar biasa, saudara. Raja Saul dan orang Israel itu semangat juangnya luar biasa. Tetapi begitu dia melihat Goliat orang Filistin yang raksasa, semangatnya hilang, saudara. Langsung ciut nyalinya, saudara. Semangatnya hilang. Kenapa? Karena Saul dan orang Israel melihat raksasa yang dihadapinya. Begitu juga dengan orang, saudara, dengan manusia, dengan kita. Kadang kita memiliki semangat yang luar biasa, saudara. Tetapi begitu menghadapi masalah yang besar langsung ciut kita. Wes, aku nggak usah deh, males aku ngelanjutin juga udah deh, nggak ada rapat lagi udah, nggak usah aja deh. Nah, ini orang yang hilang seperti bangsa Israel dan Raja Saul. Padahal mereka terlatih perang. Bahkan saudara, kakak-kakaknya Daud saja berkata, ngapain kamu kesini? Aku tahu bahwa karena kau kesini itu pengen melihat perang, melihat pertempuran. Nah, saudara, dia mengecilkan Daud. Tetapi begitu yang hadir itu raksasa, saudara, yaitu Goliat, langsung, saudara, ciut semuanya. Di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 11 dikatakan demikian. Wa yisma Saul wakal Yisrael et divrei hapilisti haele wa yehatu wa yiru meot. Saudara, yang artinya, dan Saul serta seluruh Israel mendengar kata-kata orang Filistin itu, lalu mereka menjadi patah semangat. Begitu mendengar Goliat, saudara, mereka menjadi patah semangat dan sangat ketakutan. Ada kata wajir umeot, sangat takut. Semangatnya yang tadi berapi-api hilang. Hanya kenapa, saudara? Dia melihat dan mendengar tantangannya si raksasa Goliat. Ini orang yang memiliki semangat langsung hilang, saudara. Kemudian contoh yang kedua,
Semangat yang hilang karena mendengar. Saya memberikan contoh yaitu Yakub bin Yisak, saudara. Begitu Yakub ini mau berjumpa dengan Esau, saudara, dan Esau menemui Yakub, dia mendengar bahwa Esau datang dengan pasukan. Dia baru mendengar, belum melihat, saudara. Tetapi apa yang terjadi? Yakub sudah ketakutan dan semangatnya hilang. Di dalam kitab Bereshit atau Kejadian pasal 32 ayat 11 dikatakan demikian. Hatsileni namiyat akimiyat esoki yare anoki otopen yafo wehihani albanim. Aku mohon, lepaskanlah aku dari tangan saudaraku, dari tangan Esau, karena aku sangat takut kepadanya. Jangan-jangan dia datang dan akan membunuhku, para ibu sampai kepada anak-anak. Ini ungkapan Yakub kepada Tuhan saat ketakutan, saudara. Begitu mendengar bahwa Esau itu mau menjumpainya dengan pasukan. Beberapa bulan yang lalu saya sudah menyampaikan yang saya beri judul takut sama takut. Ternyata ketakutannya Esau pun takut ketemu sama Yakub, saudara. Karena dipikirnya Yakub telah lebih siap untuk berperang sama Esau. Padahal begitu mereka jumpa, ternyata yang ada adalah kasih sayang yang luar biasa, temu kangen yang indah. Kenapa? Karena dua saudara ini berjumpa setelah sekian lama tidak pernah bertemu, saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, semangat orang bisa runtuh, semangat orang bisa hilang jika orang itu melihat sekitar, mendengar sekitar, saudara. Begitu juga contoh yang berikutnya adalah seperti Kepa. Waktu Kepa bersama para talmidimnya ada di perahu dan digoncang angin, dan Yesua menjumpai para talmidimnya di tengah laut, saudara. Kemudian mereka berkata, bukankah itu guru? Tuhan, jika engkau benar itu guruku, suruhlah aku datang. Yang nyuruh Kepa datang menjumpai Yesua siapa, saudara? Yesua. Datanglah, jalanlah ke sini. Yang nyuruh Tuhan, saudara yang kasih. Akhirnya Kepa keluar dari perahu dan jalan di atas air. Sebenarnya kalau dia fokus kepada Yesua, saudara, pasti dia akan bisa sampai kepada Yesua dan tidak tenggelam. Tetapi karena dia melihat sekitar gelombang yang besar, angin yang besar, jadi hilang semangatnya untuk menjumpai Tuhannya, untuk menjumpai Yesua, saudara. Sehingga dia tenggelam, saudara. Nah, ini orang yang melihat dan mendengar yang menghilangkan semangat. Kenapa? Karena gelombang, angin, tiupan, badai yang menghalangi, yang membuat orang menjadi hilang semangat. Saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, Dafar Elohim mengajarkan kita untuk semangat menghadapi setiap persoalan dalam kehidupan. Persoalan itu bisa persoalan atau masalah keluarga, bisa masalah pekerjaan, bisa masalah ekonomi, bisa masalah sakit penyakit, bisa masalah keadaan dunia dan lain-lain. Kalau masalah sakit penyakit, kadang ada orang yang sudah divonis, saudara, wah dia harus dioperasi, tapi saking semangatnya, saya yakin saya operasi punya semangat, sehingga dia tidak jadi operasi, saudara. Bahkan ada orang yang sudah mungkin divonis mati, umurnya tinggal sekian, tapi semangatnya yang luar biasa, sehingga justru dia malah panjang umur, saudara dikasih oleh Bapa Yahweh. Nah, ini semangat, saudara. Tetapi ada orang yang sehat, yang masih kuat, tetapi semangat hidupnya nggak ada, justru dia akan semakin drop dan semakin menderita, saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, karena ada orang yang nyaris kalah, bahkan putus asa, namun saat disemangati atau dimotivasi, maka kekuatannya bisa muncul kembali. Ada, saudara, misalnya ada orang lomba lari, mungkin tenaganya sudah habis, tetapi karena disemangati, ayo terus, wah yang nyorakin banyak, saudara, makanya semangatnya muncul kembali dia, dan dia bisa kuat sampai garis finish. Nah, ini adalah semangat. Makanya ternyata menyemangati, memotivasi itu jauh lebih baik daripada orang itu menghujat,
mencela, atau bahkan menjatuhkan. Banyak orang saudara yang terjadi, yang sekarang ini terjadi. Kadang ada orang memberikan sesuatu tidak pernah dilihat baik, selalu hal isinya negatif saudara, sehingga terjadinya keributan dan sebagainya. Padahal kita diajar, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Banyak orang misalnya saudara di Facebook ada orang posting apa, ya kalau kita nggak suka diemin aja sudah, nggak usah tanggapin saudara. Tetapi orang akhirnya nanggapin. Nah jadi masalah saudara. Saya nggak mau melibatkan diri dengan hal kayak gitu. Banyak orang posting apa mulai gitu. Sebenarnya kalau nggak nyaman tinggal japri aja. Pak tolong dong Bu, jangan posting itu, saya nggak seneng nih, itu terlalu mengerikan. Misalnya ada orang yang nggak tahan dengan misalnya darah, terus ada orang posting tentang kecelakaan maut misalnya. Ya kan kalau memang nggak suka nggak usah dilihat. Tapi kalau nggak tahan bilang aja, Pak tolong nggak usah dibahas sampai panjang. Akhirnya ribut. Yang jadi dosa saudara, hanya orang menunjukkan bahwa dirinya paling benar, paling hebat. Padahal justru dengan orang semakin banyak berkata-kata dan nulis, semakin ketahuan bahwa dia itu tidak hebat. Nah orang nggak hebat, pengen menunjukkannya hebat saudara. Tapi orang yang hebat justru dia tenang-tenang saja dan dia diam-diam saja saudara, yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Amin. Dulu saya ingat kalau orang dulu, orang itu kalau istilahnya orang zaman dulu, orang yang berilmu istilahnya punya kesaktian misalnya, itu orangnya malah diem, tenang, santai. Tapi kalau sekarang orang kayak duwe ilmu sidik gitu, waduh, makanya beda tuh saudara. Kalau orang lagi bela diri, kayak masuk itu sudah kayak jagoan yang luar biasa saudara. Padahal yang pelatihnya yang jagoan aja orangnya tenang, diam saudara. Nah ini yang terjadi saudara. Banyak orang, makanya kalau saya lihat di medsos, di WA kayak di mana orang yang banyak ngomong, yang banyak ini ya saya pikir isinya paling cuma seperti itu. Karena cuma nggak mau saya ngalah saja, nggak mau kalah. Padahal orang hebat itu orang yang bisa memberikan uluran tangan. Amin. Yesua aja dihakimi, dicela, dia cuma ampuni mereka, selesai. Nah saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, karena ada orang yang sudah nyaris kalah, bahkan putus asa, namun saat disemangati dan dimotivasi, maka kekuatannya muncul kembali dan dia punya semangat yang kadang jauh melebihi semangat sebelumnya. Kenapa? Karena disorak-sorakin yang luar biasa. Yang pertama saudara, dengan semangat saat jatuh membuat kita cepat bangkit, sehingga tidak membuat celah Satan untuk semakin mengintimidasi kita. Amin. Jadi dengan semangat, nah kita semangat pas kita jatuh, tetapi kita punya semangat, justru akan membuat kita tuh cepat bangkit saudara, dan gak akan pernah membuat celah setan. Coba kalau kita pas jatuh terus kita gak ada semangat, setan akan mendera kita terus. Bener kan? Sekarang apa yang kamu harapkan? Teman-temanmu yang dulu deket sama kamu jauhin kamu dulu semua. Sekarang teman-teman kamu yang dulunya pas kamu kaya datengin kamu, sekarang juga pergi semua. Nah ini setan semakin mengintimidasi, sehingga muncul kebencian yang besar saudara. Tetapi kalau kita ini cepat bangkit saudara, punya semangat, saya harus bangkit, saya akan buktikan kepada orang-orang bahwa sekalipun saya jatuh tidak sampai tergeletak, saya akan bangkit dan saya pasti akan berhasil, sehingga tidak membuat celah setan mengintimidasi kita. Amin. Kitab suci dalam kitab Mika pasal 7 ayat 8 dikatakan demikian. Altismehi oyati liki nafalti hamti ki esep bekosek Yahweh orli. Biarlah yang memusuhiku tidak bergembira atasku, karena ketika aku jatuh aku bangkit. Ketika aku duduk dalam kegelapan, Yahweh adalah terang bagiku. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Bapak ya, ini salah satu ayat yang memotivasi kita dengan luar biasa. Biarlah yang memusuhiku tidak bergembira. Nah kita tetap semangat saat kita jatuh. Orang yang menjatuhkan kita tidak bisa bergembira. Tapi begitu orang yang memusuhi kita, kita jatuh, kita pasrah, orang dia kan jatuh kan, baru digituin ya, dia senang saudara, karena bisa menjatuhkan kita. Tetapi saudara yang saat kita jatuh, terus kita bangkit,
maka orang yang menjatuhkan kita akan malah kebingungan. Ini orang sudah tak jatuhkan tapi tetap kuat. Ini udah tak cela masih tetap kuat. Ini udah tak fitnah masih tetap kuat. Dia akan kebingungan dengan sendirinya. Dan ketika aku duduk dalam kegelapan, Yahweh yang menjadi terang bagiku. Amin. Jadi waktu kita dalam kondisi aduh terpuruk, kita masih punya Elohim, punya Bapa Yahweh yang membuat terang kita berjalan untuk tetap tidak dalam kegelapan. Bahkan dikatakan Dafar Elohim, Yahweh menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Dan apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak. Kenapa? Karena Yahweh menopang. Nah saudara, ayat Dafar Elohim ini adalah ayat-ayat yang selalu menguatkan kita. Tetapi sekali waktu kita jatuh gak punya semangat, ya sudah. Banyak orang yang menghakimi, mencela, yang justru bergembira atas kejatuhan kita. Yang kedua, terus semangat berbuat baik. Karena setiap apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Amin. Jadi saudara yang dikasih, ada orang yang bilang gini, ngapain baik terus sama orang itu gak pernah ngerti. Kita tetap bisa berbuat baik sama siapapun. Saudara itu loh, berbuat baik kayak apapun tetap dicela orang. Saudara itu melakukan kebaik apapun tetap dicela orang. Saudara, apalagi kalau berbuat jahat, saudara yang dikasih Tuhan, kita lakukan aja tetap menjadi bagian kita. Saya melakukan kebaikan bukan karena saya pengen dilihat orang, tetapi karena Elohim yang dalam diri saya yang mengajar untuk saya selalu mengasihi dan berbuat baik. Amin. Tetap semangat. Kita berbuat baik, tetap mengasihi walaupun kita dicela. Tetap mengasihi walaupun kita dihakimi. Tetap mengampuni walaupun kita dimusuhi. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, dalam kitab Galatia atau Galatium pasal 6 ayat 9. Al-Nayirbu yadainu me'asyatov befo haet kitsor nitsor imlonirpeh. Dan kita tidak boleh patah semangat manakala berbuat baik, karena kita akan menuai pada saatnya sendiri jika kita tidak dilelahkan. Artinya nak ora kapok, artinya nak tidak menjadi bosan, sudah. Tidak dilelahkan artinya tidak kapok atau tidak bosan, sudah. Dan kita tidak boleh patah semangat nak berbuat baik. Semangat aja, lakukan aja. Wah, itu pencitraan berbuat baik. Orang ngomong biarin aja. Tugas kita tetap melakukan saja. Amin. Saudara, terus dikatakan karena kita akan menuai pada saatnya. Pasti apa yang kita tabur kita tuai. Sekalipun yang kita tuai bukan melalui orang-orang itu, tetapi Bapa Yahweh tidak pernah berhutang sama kita. Amin. Karena apa yang terikat di dunia akan terikat di Samayim. Tapi apa yang terlepas di dunia juga akan terlepas di Samayim. Yang terakhir saudara, selalu semangat dengan hati yang gembira. Kalau kita punya semangat, kita harus sukacita. Saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh ya, dengan semangat, selalu semangat dengan hati yang gembira. Karena itu akan menjadi obat yang paling manjur dalam hidup kita. Amin. Ada orang yang semangat tapi gak pernah gembira, biasa aja. Wah, semangat kerja kerasnya luar biasa, tapi rasa sukacitanya hilang. Harusnya tidak. Kalau kita semangat tetap sukacita, tenggan tetap luar biasa. Amin. Saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, Yeriko itu runtuh saat dikelilingi selama 13 kali. Kebanyakan orang cuma diambil, dipotong belakangnya. Yang hari ke-7 7 kali. Padahal selama 6 hari 1 kali dulu. Jadi selama 6 hari sekali putaran, sekali, besok sekali lagi, sampai 6 hari, berarti 6 kali. Baru hari yang ke-7 7 kali. Jadi totalnya itu 13 kali. 13 kali dalam bahasa Ibrani itu hurufnya huruf 13 itu echad. Artinya bersatu, menyatu dengan Tuhan. Alef, het, dalet. Alef itu 1, het itu 8, dalet itu 4. Jadi 1, 8 dan 4 jumlahnya 13. 13 kali echad, unity, bersatu dengan Elohim. Dengan apa saudara? Kalau saudara baca kitab suci, bagaimana runtuhnya Yeriko, yang ada di depan siapa dulu? Sudah tersusun rapi saudara. Di situ ada prajurit, ada imam yang bawa sopar, artinya ada puji-pujian, bahkan sampai tabut di bawah di mana hadirat Elohim ada. Saudara, semangat yang berapi-api, dia tidak menyentuh pun Yeriko itu runtuh. Amin.
Kenapa? Karena semangatnya yang luar biasa. Tanpa harus menyentuh, justru temboknya bisa runtuh luar biasa. Kalau saudara baca juga dalam kitab Sefer Hayasar, bagaimana perjuangan Yehuda saat dia melawan orang Mitsraim, di mana dia pengen membebaskan saudara-saudaranya. Saat dia berteriak, saudara, 10.900 orang Mitsraim ketakutan. Mereka bergetar dan takut, saudara. Kenapa? Semangatnya luar biasa, bisa meruntuhkan orang lain, saudara. Begitu juga dengan Daniel, begitu juga dengan Gideon, saudara. Maaf, Gideon. Saat Gideon itu sebenarnya takut, tetapi dia punya bujang namanya Pura, saudara. Dan saat dia perang lawan orang Midian, saudara, apa yang padahal orang Midian itu seperti belalang banyaknya, tapi dengan semangatnya hanya membawa shofar, membawa buyung dan obor. Saat shofar ditiup, buyungnya dihancurkan, orang Midian saling bunuh. Dan mereka tidak menyentuhnya. Hanya dengan 300 pasukan orang Midian kalah semua, saudara. Nah, ini semangat yang harusnya muncul, saudara, dalam diri kita, dalam dunia pelayanan, dalam kehidupan, dalam apapun. Dan saya yakin kalau itu kita lakukan, semangat juang yang sungguh-sungguh, kita akan memperoleh hasilnya yang luar biasa bersama dengan apa Yahweh Elohim besim Yeshua Mashiach. Dalam kitab Misle atau Amsal 17 ayat 22 dikatakan, saudara, Lev Samia Yeitiv Geha Weruah Nekeah Tayabes Garib. Dikatakan hati yang gembira mengerjakan kesembuhan. Menjadi semangat yang luar biasa, saudara. Hati yang gembira mengerjakan sesuatu, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Wong ki nak sudah semangatnya hilang, gairahnya nggak ada. Wong itu kalau sudah semangatnya hilang untuk hidup, malah cepat mati. Kenapa? Karena semangatnya nggak ada. Malah adanya cepat sakit dan segala macam. Karena wis, aku mau ngapain? Wis kayaknya hidup nggak ada gunanya. Buat apa? Justru semakin banyak sakit penyakit, saudara. Tetapi begitu dia sakit yang mengerikan pun, tetapi semangat hidupnya tinggi, menjadi kesembuhan yang luar biasa. Amin, saudara. Jadi saudara dikasih oleh Bapa Yahweh, dengan semangat yang kuat bersama apa Yahweh Elohim bersama Yeshua Mashiach, membuat kita semakin tangguh menghadapi setiap persoalan. Amin. Sukses besar buat kita semua. Apa Yahweh Elohim bersama Yeshua Mashiach memberkati. Amin.